Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sob, terima kasih sudah klik video ini. Jumpa lagi di Agus Parawansa Channel, tutorial audio, video, foto, dan sekilas info. Bagaimana sob kabarnya? Mudah-mudahan sehat selalu ya, alhamdulillah. Dan saya kembali update di channel ini untuk video tutorial kali ini seperti biasa menggunakan software School Edit Pro atau Adobe Edition. Nah, di kesempatan tutorial audio kali ini saya akan mengajak sobat untuk melihat bagaimana cara memixing background dan juga vokal. Saya pergunakan karakter suara SpongeBob, Patrick, dan juga Squidward dan Tuan Crab ya. Maksudnya supaya lebih menarik aja, biar nggak monoton ya. Nah, sebelum kita lanjutkan, jangan lupa untuk sobat yang belum subscribe aja ke channel Agus Parawansa. Dan juga jangan lupa aktifkan notifikasi loncengnya supaya sobat nggak ketinggalan ya kalau ada update-update baru lagi dari channel saya. Terima kasih juga untuk like, comment, dan share-nya. Oke, langsung saja kita ke tutorialnya. Yuk. Nah, oke sob, kita mulai. Kita buka software School Edit Pro-nya ya. Nah, di sini kita langsung input dulu dari beberapa komponennya. Di sini yang pertama adalah musik ya. Musiknya kita anggaplah ini musiknya. Ini saya ambil dari YouTube Audio Collection ya, Monogram dari Patrick Patricios. Nah, saya pergunakan ini. Misalnya musik kita taruh di track 1. Kemudian ada rap 2. Ini adalah hasil rekaman lewat HP, hasil rekaman suara kita. Kemudian sound effect SpongeBob yang saya taruh di paling bawah sini. Ini adalah sound effect. Nah, di sini kita lihat komponennya, musiknya kita taruh di track 1. Kemudian rap 1 dan rap 2 kita isi, kita bisa taruh di track di bawahnya 2, 3, 4, 5, 6. Ada 5 track ya untuk hasil rekaman rapnya. Kemudian kita tempatkan rap 1 hasil rekaman ini di bagian awal. Di sini sudah saya potong misalnya untuk suara Patricknya yang ini. Hai SpongeBob. Nah, itu dia. Oke, kita taruh di track 2. Kemudian masih suara Patrick di track 3. Kemudian di sini rap satunya di sini adalah suara SpongeBob. Aku nggak tahu, Patrick. Nah, itu dia. Suara SpongeBob. Kemudian rap. Kemudian di track 5. Ini adalah suara Tuan Crab. Hehehe, mungkin kamu sudah lupa. Nah, itu dia. Kemudian di track 6-nya. Ini adalah suara Squidward ya. Squidward-nya nih suaranya. Oke. Percuma saja, Tuan Crab. Nah, itu dia. Oke, kita taruh di track 6. Kemudian untuk mengisi vokal yang bernada di sini di track 7, 8, 9, 10, 11, 12 di track 12. Ini saya kasih suara biasa, penyanyi biasa. Makanya manfaatkan 2 buah tab ini. Itu dia. Kita lapis 2 kali dengan nada yang sama. Kita rekam ulang di track selanjutnya. Jadi kita taruh 2, vokal lead-nya itu ada 2, track 7 dan 8. Kemudian untuk pelebaran stereonya, saya biasa menggunakan metode manual aja. Di sini right-nya saya kasih 50 untuk suara pertama. Take atau suara kedua saya kasih L50. Jadi suaranya lebih wide. Nah, secara lengkapnya kalau sobat ingin menyaksikan video bagaimana mengembangkan wider stereo di hasil rekaman, bisa sobat simak di link video di atas ini, di video saya yang ini. Nah, oke. Itu dia cara melebarkan stereo ya. Nah, di sini kita pakai teknik itu. Di sini kita lebarkan R-nya 50, track 8 L-nya 50. Suaranya, vokalnya sama. Jadinya seperti ini. Makanya manfaatkan 2 buah tab ini. Oke. Nah, kita lanjut kemudian di track 9. Ini adalah lead vokal suara oleh SpongeBob. Maaf, dari Patrick ya. Makanya manfaatkan. Nah, begitulah dia ya. Kemudian ini suara SpongeBob. Makanya manfaatkan 2 buah tab ini. Ya, yang nyentrik itu SpongeBob. Nah, ini adalah Tuan Crab. Makanya manfaatkan. Oh, bukan. Ini adalah Squidward. Makanya manfaatkan 2 buah. Sudahlah Tuan Crab. Ya, nah ini adalah
suara Tuan Crab-nya. Makanya manfaatkan Nah, 2 buah tab ini. ya semangat sekali ya kalau Tuan Crab itu memang karakternya. Nah, setelah suara rap, kemudian lead vokal, kemudian kita bisa taruh sound effect-nya di paling bawah. Nah, ini sound effect yang bisa kita dapat, kemudian kita olah dan proses di Cool Edit. Nah, misalnya seperti itu ya. Ini sound effect bisa kita pilih menurut selera kita. Nah, ini juga sound effect. Ya. Seterusnya ya. Nah, sudah kita taruh semua. Kemudian juga kita paskan dengan beatnya, tempat rapnya ini. Misalnya contoh SpongeBob dan musiknya. Aku nggak tahu, Patrick. Apakah aku kurang nyentrik? Nah, kita paskan ya. Oke. Setelah pas semua tempatnya, ini kita taruh. Kalau perlu juga kita lock juga bisa. Kita lock itu kita klik kanan dan lock in time. Nah, dia akan terlock, nggak akan bisa gerak kemana-mana. Nah, setelah itu baru kita cek di lead vokalnya. Semua untuk pengeditan lead vokal. Nah, ini menggunakan proses yang nggak banyak. Jadi setelah kita take vokal, saya hanya pakai noise reduction. Kita ambil sampelnya, kita effect, kita noise reduction, kita get profile from selection. Nah, baru kita oke. Nah, kemudian baru kita bisa ulang. Sekali lagi, noise reduction, kita oke. Suaranya biar lebih jernih. Dan tombol notifikasi. Nah, oke. Demikian juga untuk proses hasil perekaman yang kita pergunakan tadi menggunakan HP ya. Suara ini saya take dari mic internal HP, handphone yang saya gunakan. Nah, ini adalah hasilnya. Kenapa kamu terlihat lesu? Juga sama dengan prosesnya tadi. Saya hanya mempergunakan noise reduction saja. Jadi kita ambil sampelnya, kita block, kita effect, noise reduction, get profile, kita oke. Setelah itu baru kita klik sembarang, kita tekan effects, masuk ke tab effect, masuk ke noise reduction lagi, baru kita oke. Udah. Simple banget. Nah, kita dengarkan hasilnya. Oke. Mungkin kamu sudah lupa. Tak ada gunanya, Patrick. Percuma kau peringatkan dia. Oke, itu dia. Dan di sini sudah saya pilih, saya cutting jadi track ini saja. Misalnya suara Squidward-nya. Percuma saja, Tuan Crab. Nah, di situ dia ya. Ini. Percuma saja, Tuan Crab. Aku sudah berusaha memberitahunya. Nah, simpel kan? Hanya dengan mempergunakan handphone juga kita bisa memproduce kualitas suara yang tidak jelek-jelek amat dengan bantuan software Cool Edit Pro ini dengan noise reduction. Oke. Setelah kita susun semua, langkah pertama yang biasa saya lakukan adalah mengukur besaran gainnya. Pertama kita mulai dari musiknya. Kita perhatikan lead meternya di sini. Ya. Yang saya gunakan itu patokan saya biasanya di min 3 sampai 0 dB. Nah, di sini dia ya, antaranya ya. Peaknya di sini, puncaknya. Oke, di min 3 pas ini dia udah peaknya, puncak audionya untuk musiknya. Saya taruh di min 3. Kemudian kita isi dengan yang kedua. Kita ukur juga besaran audio untuk rapnya di min 3 dan 0 ya, antara min 3. Oh, SpongeBob. Nah, sudah agak menyentuh di 0. Ini bisa kita kurangin, kita klik kanan, volume sini bisa kita kurangin jadi 3. Nah, 3 saja. Oh, SpongeBob. Nah, sudah nggak ke 0 lagi ya, di antara min 3 dan 0. Demikian seterusnya ya. Untuk rapnya ini juga. Patrick, apakah aku kurang nyentrik? Nah, rata-rata di min 3. Setelah kita rata-ratakan volumenya, kita ukur kemudian untuk lead vokalnya. Makanya manfaatkan. Ya, ini juga yang kedua. Makanya manfaatkan 2 buah. Ini kayaknya yang kurang besar. Di sini kita bisa klik kanan, volume, kita tambah jadi 1.
Oke. Kanya manfaatkan. Di min 6 di sini. Kanya manfaatkan. Iya, kurang lebih ya di min 6. Nah, setelah selesai, kemudian yang track selanjutnya rap Kanya manfaatkan. Patrick, nggak apa-apa di min 6. Kanya manfaatkan. Ini juga lebih kecil karena suaranya melengking. Kanya manfaatkan. Squidward di min 9 juga. Tuan Crab Kanya manfaatkan. ini agak besar di sini dia di min 6. Ini bisa kita kurangin. Kalau di sini sudah terputus-putus, maka kita bisa men-setting dari volume track aja biar semuanya sekaligus ya. Di sini volumenya min 1, saya akan kurangi lagi jadi min 3. Oke. Kanya manfaatkan. 2 buah tab ini. Min 9 sampai min 6. Nah, setelah selesai Tuan Crab, ini ada sound effect juga, ini harusnya di bawah ya. Ini kita lock dulu baru kita turunkan. Nah, semua di sini adalah sound effect. Nah, oke. Setelah kita mengukur gainnya masing-masing track ini sudah, proses berikutnya kita bisa lebih menstabilkan lagi audionya agar lebih stabil. Saya memanfaatkan fitur ini, titik volume. Ya, ini kalau wave-nya kita sorot, kita klik, maka dia akan muncul titik-titik ini. Ini adalah titik volume. Kalau di fitur sebelah atas, ini kita bisa pergunakan yang ini, volume envelopes. Kita gunakan volume envelopes. Ini kalau kita nonaktifkan, dia tidak nampak walaupun kita sorot. Nah, maka untuk mengaktifkannya, kita bisa tekan tombol show volume envelopes. Nah, ini. Nah, kalau kita sorot, dia akan muncul titik-titik ini adalah untuk mengatur tinggi, rendah volume atau besaran volumenya. Pada wave yang kita inginkan, kita ingin besar atau kecilkan. Nah, ini juga untuk membantu. Nah, di sini terdapat banyak sekali titik-titik volume yang saya gunakan untuk menstabilkan, menata fade in, fade out dari audionya. Ini fade out jadi 0 supaya lebih rapi, tidak ada kejutan suaranya. Nah, di sini juga ada beberapa titik volume untuk vokal lead-nya, nadanya, vokal nadanya di sini saya gunakan volume juga, titik volume agar lebih stabil. Kita lihat. Tambahkan interaksi. Nah, ini kalau tidak gunakan titik volume, dia suaranya agak besar. Jadi saya turunkan menjadi 75% supaya lebih stabil dan sama dengan besaran atau gain volume suara di depannya. Tambahkan interaksi. Nah, di sekitar 6 sama min 3 sampai min 3. Tambahkan interaksi. Nah, di situ. Jadi maksudnya untuk menstabilkan gain atau besaran volume suaranya ya sob, titik-titik volume ini. Udah, di sini juga ada titik volume, kita tinggal setting sebagaimana yang kita inginkan, besar kecilnya kita atur. Nah, setelah itu coba kita cek untuk semua komponen yang kita susun. Hai SpongeBob, kenapa kamu terlihat lesu? Aku nggak tahu, Patrick. Apakah aku kurang nyentrik? Mungkin kamu sudah lupa bagaimana cara yang benar membuat penontonmu datang. Percuma saja, Tuan Crab. Aku sudah berusaha memberitahunya. Makanya manfaatkan 2 buah tab ini, subscription dan tombol notifikasi. Caranya sangat gampang. Tambahkan interaksi, komentarlah yang sopan, bikin yang nonton suka. Nah, oke sob, simple dan mudah. Kita memixing antara background dan vokal. Kita tinggal memix down. Setelah kita perhatikan, kita bisa berkreasi sebagaimana tema video yang kita bahas untuk menambahkan juga lagu-lagu pendek seperti ini. Nah, begitu dulu sob yang bisa saya sharing untuk kesempatan kali ini bagaimana memixing background dan juga vokal menggunakan software Cool Edit Pro. Terima kasih, jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya. Terima kasih banyak juga untuk like, komen, dan share. Agus Parawansa. Berbagi kebaikan akan mendapatkan kebaikan, insya Allah. Amin. Assalamualaikum and see you. Hai SpongeBob, kenapa kamu terlihat lesu? Aku nggak tahu, Patrick. Apakah aku kurang nyentrik?
Mungkin kamu sudah lupa bagaimana cara yang benar membuat penontonmu datang. Percuma saja Tuan Crab, aku sudah berusaha memberitahunya. Makanya manfaatkan dua buah tab ini, subscription dan tombol notifikasi. Caranya sangat gampang, tambahkan interaksi, komentarlah yang sopan, bikin yang nonton suka.